selanjutnya pentingnya kita mempelajari strategi mengatasi ancaman ideologi dan politik ini untuk membantu menyasar setiap aspek dan ancaman di bidang ideologi dan politik. Sebagai generasi penerus, kita bertindak secara terukur agar memperoleh hasil yang maksimal. Nah, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan nilai-nilai moral generasi muda di zaman sekarang dan memahami lebih dalam tentang pentingnya ideologi suatu negara. Nah, setelah membahas materi ini, kita diharapkan dapat menjelaskan, menguraikan, menganalisis apa saja strategi Indonesia dalam menghadapi ancaman ideologi dan politik. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi tentang strategi mengatasi ancaman ideologi dan politik. Nah, ideologi dan politik tidak dapat dipisahkan dari unsur pembentukan suatu negara. Negara yang memiliki ideologi tentunya akan memiliki ketahanan terhadap ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut asas demokrasi dengan ideologi Pancasila yang bersifat terbuka. Nah, karena keterbukaannya inilah akhirnya muncullah berbagai ancaman di bidang ideologi dan politik yang datang dari dalam dan luar negeri, yang memicu perbedaan pandangan dan potensi menyebabkan pemecahan bangsa. Nah, hal inilah yang mengacu pada asas demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Segala bentuk peristiwa seperti pemilihan umum, musyawarah, dan sebagainya akan dikaitkan dengan demokrasi. Namun, faktanya demokrasi sering dijadikan kedok untuk memenuhi kepentingan pribadi suatu negara yang dapat menjadi ancaman di bidang ideologi dan politik. Nah, sebagai negara berkembang, Indonesia juga memiliki strategi menghadapi ancaman di bidang ideologi dan politik untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan demokrasi. Yaitu salah satu strategi Indonesia dalam menghadapi ancaman tersebut ialah dengan membangun struktur pemerintahan yang solid dan kuat, yang kemudian mampu mengelola berbagai konflik kepentingan yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Nah, tindakan untuk menghadapi ancaman ini pada dasarnya termasuk ke dalam bela negara yang wajib dipelajari dan diterapkan oleh segenap bangsa Indonesia. Hal ini juga tidak boleh dianggap remeh karena ancaman di bidang ideologi sangatlah rawan, bahkan lebih rawan dibanding ancaman di bidang militer. Bagaimana strategi bangsa Indonesia menghadapi ancaman ideologi dan politik itu? Yang pertama, mendukung pengembangan politik yang demokratis. Contohnya seperti pemilu, kebebasan menunjukkan pendapat, lembaga perwakilan, partai dan partisipasi politik, dan adanya pergantian kekuasaan secara periodik. Yang kedua, memberikan pengetahuan politik terhadap masyarakat sipil. Yang ketiga, memerintahkan segenap lembaga politik dalam negeri untuk menjalankan fungsi dan perannya secara benar. Yang keempat, menjalankan pemerintahan yang bersih, adil, dan berwibawa untuk memperkuat kepercayaan rakyat dan memperkuat persatuan bangsa. Nah, pemerintahan yang bersih dan adil yaitu dapat dijelaskan sebagai kondisi pemerintahan yang para pelaku yang terlibat di dalamnya menjaga diri dari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disebut dengan KKN. Nah, pemerintahan yang penuh dengan gejala KKN biasanya tergolong ke dalam pemerintahan yang tidak bersih dan demikian pula sebaliknya. Nah, konsep pemerintahan yang bersih dan berwibawa identik dengan konsep good governance atau pemerintahan yang tidak baik. Nah, selanjutnya yaitu memperkuat kedudukan Indonesia di mata hukum dan politik internasional.
terjadi adanya perlakuan yang berbeda antara warga dengan hukum, sehingga tidak sesuai dengan hakikat hukum itu sendiri yang bertujuan untuk memberi keadilan. Nah, selain itu banyak sekali penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dirasa belum sesuai dengan apa yang telah diatur oleh undang-undang. Hukum di Indonesia masih berpihak pada kekuasaan, sehingga pelaksanaan supremasi itu dirasa belum efektif. Selanjutnya, penegakan hukum, supremasi hukum memiliki keterkaitan erat dengan pelampiasan sosial di masyarakat. Nah, menurut Sudarjono Sukanto, terdapat 5 faktor yang memiliki pengaruh terkait proses penegakan hukum, yakni faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Sementara itu, menurut Satipto Raharjo, terdapat 3 unsur utama yang terlihat dalam hukum, yakni unsur pembuatan undang-undang, unsur aparat penegak hukum, dan unsur lingkungan. Nah, jika faktor-faktor dan unsur-unsur itu berjalan dengan baik, maka penegakan supremasi hukum di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Nah, sampai di situ apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu, oke, silakan. Bagaimana peran serta warga negara dalam mengatasi ancaman di bidang politik? Ada yang bisa jawab dari pertanyaan Agalista? Oke, Ibu akan jawab ya. Bagaimana peran serta warga negara dalam mengatasi ancaman di bidang politik? Nah, yang pertama, penegakan supremasi hukum yang dijelaskan tadi. Hukum Indonesia untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan hukum. Yang kedua, mengembangkan demokrasi dalam dunia politik supaya memberikan hak dan kebebasan untuk memilih pemimpin yang tepat. Yang ketiga, yaitu menegakkan pemerintahan yang bersih agar memperkuat kepercayaan rakyat terhadap sistem pemerintahan yang ada. Oke, baik, Ayu, apakah sudah mengerti dengan jawaban Ibu tadi? Mengerti, Bu. Nah, selanjutnya, apakah ada pertanyaan selanjutnya? Ya, Bu. Oke, silakan. Bagaimana pengalaman Pancasila sebagai subjek dan objektif? Bagaimana pengamalan Pancasila sebagai subjektif dan objektif? Pengamalan Pancasila yang subjektif itu berkaitan dengan realisasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara. Nah, seseorang tersebut akan menjadi baik di dalam masyarakat sesuai dengan pengamalan Pancasila. Nah, kalau pengamalan Pancasila yang subjektif itu berkaitan dengan pelaksanaan pribadi, kesadaran diri sendiri, yaitu kesadaran, ketaatan, dan kesiapan untuk mengamalkan Pancasila itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah sudah mengerti? Mengerti, Bu. Oke, baiklah. Selanjutnya yaitu sebelumnya Ibu sudah share video pembelajaran di WA Group kan? Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang strategi mengatasi ancaman ideologi dan politik. Ideologi dan politik tidak dapat dipisahkan dari unsur pembentukan suatu negara. Sebagai negara berkembang, Indonesia juga memiliki strategi menghadapi ancaman di bidang ideologi dan di bidang politik untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan demokrasi. Bagaimanakah strategi bangsa Indonesia menghadapi ancaman ideologi dan politik tersebut? Untuk mencapai ketahanan di bidang ideologi, masyarakat harus ikut serta dan andil dengan cara menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara, serta pengamalan Pancasila secara subjektif dan objektif. Strategi Indonesia menghadapi ancaman di bidang ideologi. Yang pertama, ideologi sebagai pemersatu sekaligus perekat bangsa harus ditanamkan dalam pendidikan seluruh warga negara Indonesia melalui pembelajaran PPKN yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan nilai-nilai moral kebangsaan bagi para generasi muda. Yang kedua, ideologi harus dijadikan tombak bangsa dalam menghadapi unsur yang masuk dari luar. Yang ketiga, ideologi harus diaktualisasikan kepada seluruh bidang kenegaraan. Yang keempat, ideologi Indonesia haruslah mengarah pada arah yang dinamis dan aktual.
Yang kelima, dengan menerapkan ideologi, maka rakyat percaya akan keanekaragaman dalam menjalankan hidup berbangsa dan bernegara. Yang keenam, pemerintah harus mengedepankan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia di atas kepentingan sendiri. Yang ketujuh, pentingnya ideologi Pancasila disosialisasikan kepada masyarakat sebagai bentuk menghadapi ancaman di bidang ideologi dan politik. Pentingnya ideologi Pancasila disosialisasikan kepada semua warga negara tanpa terkecuali. Tidak hanya siswa atau orang berpendidikan saja yang harus tahu mengenai pentingnya ideologi, tapi semua warga negara bahkan yang tidak merasakan pendidikan pun harus paham fungsi ideologi tersebut. Yang kedelapan, menumbuhkan pemikiran serta sikap positif sebagai warga negara. Hal ini dapat meningkatkan motivasi untuk mewujudkan segenap cita-cita bangsa Indonesia dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Ancaman ideologi tidak dapat dipisahkan dengan politik karena keduanya saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Untuk menghadapi ancaman politik, Indonesia menerapkan strategi yang berbeda berdasarkan dari mana asal ancaman tersebut. Ancaman politik di Indonesia datang dari dalam dan luar negeri. Strategi Indonesia menghadapi ancaman di bidang politik dari dalam negeri. Yang pertama, sistem pemerintahan tidak boleh bersifat absolut, melainkan harus berpegang teguh pada kedaulatan rakyat yang berdasarkan hukum. Yang kedua, dalam berpolitik tentunya akan terjadi silang pendapat. Untuk menyikapi perbedaan pendapat tersebut, tidak boleh menjurus ke arah konflik. Yang ketiga, pemerintah dan pemimpin harus mampu mengakomodasikan aspirasi hidup yang muncul dari masyarakat. Yang keempat, terjalinnya komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, antara golongan dengan kelompok kepentingan yang disertai dengan timbal balik positif untuk mewujudkan tujuan bangsa. Selain itu, adapun beberapa strategi Indonesia dalam menghadapi ancaman politik luar negeri, yaitu yang pertama, politik luar negeri berkembang hanya berdasarkan skala prioritas dalam rangka memperkuat hubungan internasional dan persahabatan antar negara agar terjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Yang kedua, menjaga perdamaian dunia dengan cara mengikuti gerakan non-blok. Dan yang ketiga, meningkatkan citra positif negara Indonesia di mata internasional melalui serangkaian acara, event, dan pertemuan internasional. Itulah berbagai strategi Indonesia menghadapi ancaman di bidang ideologi dan politik, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pada dasarnya, sebagai warga negara, kita diharuskan untuk ikut serta dalam menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia dengan cara turut serta menghadapi segala ancaman yang ada, termasuk ancaman ideologi dan politik. Identifikasilah video tersebut. Tugas kalian, analisislah apa saja peran kalian dalam menghadapi ancaman ideologi dan politik, dan strategi apa saja yang bisa kalian sarankan untuk mengatasi ancaman ideologi dan politik tersebut. Silakan dikerjakan tugasnya.
nasionalisme saya